Dalam perjalanan sejarah Islam di Indonesia, hubungan antara Nahdlatul Ulama, NU, dan Syiah sering menjadi sorotan, terutama karena posisi NU sebagai organisasi Islam terbesar yang mengusung ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Meski NU sering dipandang moderat dalam menyikapi perbedaan, sikapnya terhadap Syiah kerap menimbulkan kontroversi dan dianggap ambigu oleh sebagian kalangan. Pembahasan kali ini akan membahas sejarah hubungan NU dan Syiah dengan pendekatan kritis terhadap kebijakan dan sikap NU. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah NU dengan Syiah. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai respon terhadap gerakan pembaruan Islam yang mengancam tradisi Aswaja. Sebagai penjaga akidah Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i, NU dikenal sebagai pengawal utama tradisi Sunni di Indonesia. Namun sejak awal berdirinya, NU menunjukkan sikap toleran terhadap berbagai mazhab dalam Islam, termasuk Syiah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam beberapa karyanya menyebutkan bahwa Syiah termasuk bagian dari umat Islam. Meskipun ada perbedaan teologis yang signifikan, sikap ini sering dipandang sebagai langkah awal kompromi terhadap prinsip akidah Ahlussunnah. Sikap awal NU terhadap Syiah sering dianggap terlalu lunak. Dalam beberapa kasus, NU tidak menunjukkan batas tegas terhadap penyimpangan teologis Syiah, seperti penghinaan terhadap sahabat Nabi atau konsep imamah yang bertentangan dengan sistem khilafah Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah toleransi ini benar-benar berdasarkan prinsip atau sekedar kompromi politik dan sosial? Teman-teman sekalian, revolusi Iran menjadi momen penting dalam sejarah hubungan NU dan Syiah. Semangat anti-Barat yang dibawa Ayatullah Khomeini mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam, termasuk di kalangan Nahdliyin. Beberapa ulama NU bahkan memuji keberanian Iran melawan dominasi Barat, tanpa menyadari bahwa ideologi Syiah yang dibawa Iran bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Namun penyebaran ajaran Syiah pasca revolusi mulai memicu kekhawatiran. Buku-buku dan pemikiran Syiah mulai masuk ke pesantren-pesantren NU, mengundang protes dari ulama tradisionalis. Sikap NU yang cenderung ambigu ini terhadap infiltrasi ini dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, NU memiliki sikap dualisme. Seperti sikap moderat, beberapa ulama NU mendukung dialog antar mazhab dengan alasan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, sikap kritis. Sebagian ulama NU mulai memperingatkan bahaya Syiah, terutama terkait propaganda dan penyebaran ajarannya. Dualisme ini mencerminkan ketidakjelasan arah kebijakan NU terhadap Syiah, yang kemudian menjadi sumber polemik di internal organisasi ini. Di antara perbedaan fundamental NU dan Syiah ialah yang pertama dalam masalah akidah. NU berpegang kepada akidah Asy'ariyah yang menekankan penghormatan kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, Syiah memiliki pandangan kritis terhadap beberapa sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang dianggap merampas hak Ali sebagai pemimpin umat dan mereka dikafirkan oleh pihak Syiah. Sikap NU yang tidak tegas dalam menentang ajaran ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip Ahlussunnah. Mengapa NU tidak secara eksplisit menolak ajaran yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, tradisi dalam ibadah. Perbedaan dalam praktik ibadah seperti penggunaan turba oleh Syiah atau tambahan dalam azan
seperti Aliyan Waliullah seharusnya menjadi alasan kuat bagi NU untuk menetapkan batas tegas. Namun NU sering sekali mengabaikan perbedaan ini demi alasan toleransi yang justru memperkuat posisi Syiah di tengah masyarakat Sunni. Yang ketiga, konsep imamah. NU tetap mempertahankan sistem khilafah yang diakui oleh Al-Sunnah. Sementara Syiah mempromosikan imamah sebagai prinsip utama. Ketegangan ini seharusnya menjadi alasan NU untuk bersikap tegas, tetapi kenyataannya NU lebih memilih pendekatan dialogis yang sering sekali tidak membuahkan hasil. Teman-teman sekalian, jika kita melihat kasus yang terjadi di Sampang dan bagaimana kebijakan NU, ada sesuatu yang menarik. Konflik di Sampang merupakan salah satu contoh yang nyata ketegangan antara NU dan Syiah. Adalah kasus Sampang di Madura pada tahun 2012. Komunitas Syiah mengalami pengusiran oleh mayoritas Sunni yang didominasi oleh Nahdliyin. Konflik ini mencerminkan keresahan umat terhadap penyebaran ajaran Syiah yang dianggap merusak akidah. Namun sikap NU terhadap kasus ini dianggap ambigu. Alih-alih mendukung komunitas Nahdliyin yang mempertahankan akidah Ahlussunnah, NU justru menyerukan dialog dan perdamaian tanpa memberikan solusi teologis yang jelas. Maka timbullah sebuah pertanyaan, apakah NU terlalu lunak? Kritik terhadap NU semakin menguat ketika organisasi ini dianggap terlalu lunak terhadap komunitas Syiah. Seruan dialog sering sekali diartikan sebagai pembiaran terhadap penyimpangan akidah yang pada akhirnya merugikan umat Sunni sendiri. Beberapa pihak mengkritik adanya infiltrasi ideologi Syiah ke dalam struktur NU, baik melalui jalur pendidikan maupun politik. Hal ini semakin memperlemah posisi NU dalam menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang pertama, pendidikan dan buku-buku Syiah. Buku-buku berisi ajaran Syiah sering kali ditemukan di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama, termasuk di pesantrennya. Mengapa NU secara tidak tegas melarang distribusi buku-buku ini? Yang kedua, dukungan terhadap tokoh pro-Syiah. Beberapa tokoh NU diketahui memiliki pandangan yang cenderung mendukung Syiah. Hal ini semakin memicu kekecewaan di kalangan Nahdliyin yang mengharapkan NU menjadi benteng akidah Sunni. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sejarah hubungan NU dan Syiah mencerminkan dilema antara toleransi dan prinsip. Sebagai organisasi yang mengklaim sebagai penjaga tradisi Ahlussunnah, NU sering sekali dianggap gagal menunjukkan sikap tegas terhadap penyimpangan ajaran Syiah. Kritik utama terhadap NU adalah yang pertama, kurangnya ketegasan. NU terlalu mengedepankan dialog tanpa memberikan batas tegas terhadap penyimpangan akidah. Yang kedua, pengaruh ideologi luar. NU dianggap terlalu terbuka terhadap infiltrasi ideologi Syiah, baik melalui pendidikan maupun politik. Yang ketiga, ambiguitas kebijakan. Sikap NU yang tidak konsisten dalam menghadapi Syiah mencerminkan lemahnya arah kebijakan organisasi ini. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kemurnian akidah Ahlussunnah. Jika NU terus bersikap ambigu, bukan tidak mungkin posisi Sunni di Indonesia akan tergerus oleh interpretasi ideologi Syiah. Kini saatnya NU menunjukkan komitmen yang jelas dalam mempertahankan prinsip aswaja dan menjaga umat dari bahaya penyimpangan akidah Syiah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.